Alhamdulillah. Boleh saya merasakan pertarungan dengan Anda? Syekh, Kalau saya menolak gimana? hanya ingin tahu. Kita belum pernah. Belum pernah apa? Mengukur kekuatan Anda dan saya. Apa itu perlu? Hanya sedikit. Oh, hanya sedikit. Anda ingin pertarungan seperti apa? Kekuatan, pikiran, strategi. Pertarungan seperti apa? Pertarungan seperti apa? Adu kekuatan. Tapi sebelum dimulai saya ingin memiliki. Saya ingin membuat perjanjian dulu dengan Anda. Apa? Ada syarat. Ya. Kalau Anda mengakui kekalahan Anda, saya minta satu syarat. Apa? Jangan ikut kepada saya. Baik. Saya nggak mau diikuti oleh Anda. Oke?
Bismillah. Enaklah kalau begitu. Kang Soleh. Insyaallah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Baru 1 jurus. Mau berapa jurus? Alhamdulillah. Saya rasa tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Karena tangan saya ini yang kanan agak sedikit terluka. Energi Anda itu masuk sampai ke bahu. Maafkan saya. Enggak, saya mengakui saya kalah. Jadilah seorang pemimpin. Luruskan. Meskipun rintangan di depan terjal menghadapi Anda. Tapi saya bukan seorang pemimpin. Saya hanya hamba Allah. Anda bisa menjadi pemimpin. Tapi saya tidak mau. Saya akan tetap menjadi hamba Allah yang mencoba untuk mewarnai gelapnya langit. Anda sama seperti Prabu Kian Santang. Meskipun seorang raja, anak raja, dia tidak mau menjadi pemimpin. Mungkin hanya satu kebetulan saja. Karena niat saya cuma itu, mencoba mewarnai gelapnya langit. Jika saya selalu bersama Rahyang Jadharma, Anda tidak marah? Tidak, Pak. Sesuai perjanjian, saya tidak akan mengikuti Anda. Saya hargai Anda telah melaksanakan apa yang telah Anda janjikan. Tapi pertempuran kita tadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Karena energi Anda ini masuk ke dalam tubuh saya sampai ke bahu ini. Sekali lagi, saya minta maaf.
Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Terima kasih saya kembali. Silahkan dengan izin Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. Lau anzalna. Oke, gimana Kak? Apa yang dirasain? Maksudnya ngetes apa sama itu? Hah? Saya mau ngetes maksudnya apa ya? Biasa kalau pendekar gitu, kalau ketemu orang yang dianggap dia mempunyai ilmu dijaya segala macam, kadang pengen sparring lah gitu untuk mengetahui kekuatan. Karena memang ya mungkin cerita dari Ki Jarot gitu, atau cerita-cerita dari alam-alam sana gitu. Apalagi dia sempat nyebut Syekh Athaillah itu. Pasti dia juga penasaran, pengen tahu energi saya kalau dikumpulkan itu seperti apa. Tapi pas begitu selesai tempur, memang energinya itu banyak masuk ya sampai ke sini. Cuman alhamdulillah tadi pas di ujung-ujung saya sempat ngeluarin energi setengah ini. So kalau ini bisa masuk, bisa jebol, bisa lari kemana-mana ini. Istilahnya apa, jalur-jalur prana, jalur-jalur ini bisa hancur, bisa pecah gitu. Cuman tadi saya cepat, untungnya cepat saya buka, saya buang, sehingga tadinya masuk ke sini mundur lagi dia. Jadi tinggal segini. Jadi nggak sempat masuk. Tadi keambil nggak itu? Yang mana? Yang pas terakhir, Dapat yang ngebom, dapat ya? Dapat. Nah itu masuk. Makanya spontan tadi saya keluarin gitu, biar nggak penuh. Tanya, rasanya tuh berdenyut, panas, terutama di urat besar ya. Di urat besar itu terasa panas benar. Masuknya itu dari sini nih, langsung ke nadi. Nadi masuk sini, masuk sini, masuk sini. Tapi ya alhamdulillah masih dilindungin. Tapi kalau yang kiri sih insya Allah aman. Kalau dari si Wadar sendiri gimana? Kenapa? Kalau si Wadar sendiri gimana? Kalau kena luka ya diserang itu dia. Dia makanya cepat keluar karena dia lebih parah. Iya, makanya tadi untuk menghibur dia, aneh nggak bilang saya kalah gitu, dan masuk energi dia gitu loh. Kalau misalnya dia mau Dan saya aneh ngomong juga nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang untuk ini kan dia. Karena kalau dia merasa kalah dan saya merasa menang, dia tuh karakter macan. Wah itu luar biasa, ngamuk itu luar biasa dia. coba lagi Ya coba lagi, dia akan ini lagi, dan ini bukan yang terakhir, bisa akan ada yang kedua, ketiga gitu. Tapi tadi menepati janji katanya dia tahu dia kalah. Hah? Iya, tapi kalah dengan kita penghormatan kepada dia gitu. Itu bahasa-bahasa pendekar dan jawara seperti itu. Masya Allah. Iya. Jadi ketika kita mengalahkan musuh, jangan sampai kita menghinakan dia. Dengan kata-kata saya menang, Anda kalah, Anda harus menepati janji, nggak boleh. Itu adab, itu nggak boleh seperti itu. Tapi kita mencoba ya, dengan ucapan-ucapan seperti tadi lah begitu. Itu adab aja sih sebenarnya. Dan adab-adab itu, akhlak-akhlak itu yang sebenarnya harus tumbuh kembang dalam hati kita gitu. Sehingga hati ini atau jiwa ini nggak ada sifat merendahkan seseorang, walaupun musuh atau yang melukai dia pun gitu, kita nggak akan merendahkan itu. Atau orang yang kita kalahkan atau yang jauh di bawah kita, nggak ada kesan kita merendahkan dia gitu. Tapi dengan ucapan tadi, dan itu spontan aja, itu nggak ada ini.
bukan sesuatu yang direka-reka atau itu spontan aja lah. Udah nggak apa-apa. Hah? Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Cuma tadi emang terasa sedikit tadi pas udah keluar semua kayak ada yang narik di sini, tapi itu efeknya aja sih, efek urat besar dia menahan gelombang energi yang masuk yang hampir nusuk. Jadi energi di urat besar ini di belakang ini nih dia nahan. Jadi begitu tadi dilepas, aneh agak gitu, kalian ini udah mulai meredader gitu, kendor lagi. Saya sekarang alhamdulillah udah bisa lah senam-senam besok pagi. Pak Levi. Gitu jadi sahabat syiar, mudah-mudahan bisa jadi buat buat ya ambil pelajaran lah, wawasan semua gitu. Karena prinsip kita dalam hidup tetap, prinsip kita dalam interaksi dengan makhluk hidup, makhluk gaib itu tetap gitu loh. Jadikan mereka sebagai wawasan aja, yang bukan sandaran kebenaran gitu. Karena ya mereka punya kehidupan, kita juga punya kehidupan. Mereka punya tanggung jawab, kita pun punya tanggung jawab gitu. Dan insya Allah kita bisa hidup berdampingan dengan mereka, khususnya jin-jin dalam yang sudah mu'alaf, yang sudah muslim lah, sama seperti kita gitu. Mereka punya kewajiban yang sama seperti kita gitu. Begitu ya. Tapi ingat, ini bukan dalam rangka kesombongan, nauzubillah min dzalik. Saya nggak ada berpikir seperti itu untuk menampakkan kehebatan, itu nggak ada sama sekali. Ini nggak ada, istilahnya ya mengalir dan ya seperti itulah. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran yang terbaik, insya Allah, bismillah. Terus tadi memang lagi ngobrol dengan KJRT. Ada yang datang utusan dari Laut Merah. Sebenarnya utusan itu jadi sedikit saya bocorkan ini tentang kehidupan alam gaib. Jadi setelah pertempuran antara Laut Merah dengan pihak selatan itu, Laut Merah juga menaruh pos penjagaan, pengawasan gitu, dari segala bentuk serangan-serangan mendadak dan lain sebagainya. Dan kita itu menempatkannya itu di daerah ujung kulon. Kita ada di sana, itu ada satu tempat lokasi lah sebagai pengawasan gitu loh. Jangan sampai mereka berekspansi ke sana gitu loh. Nah, dari pihak ujung kulon itu sempat datang tadi beberapa utusan ke sini. Waktu saya dialog itu memang mereka memberikan satu tanda lah ke saya gitu untuk berkomunikasi gitu. Tandanya itu memang ya hanya saya yang tahu dan susah untuk diceritakan apa tanda yang mereka itu. Cuman tanda itu kalau bangsa kita password lah gitu. Jadi kalau hal itu terjadi dalam diri saya ini udah pasti yang saya kasih passwordnya itu si A, hanya si A yang tahu gitu. Makanya saya tadi mohon izin untuk mencoba memusatkan panca indera, terutama alam bawah sadar itu untuk bisa menangkap sinyal-sinyal mereka. Kalau dalam militer itu ada istilah kata-kata sandi, nah saya coba menangkap itu. Jadi ucapan itu hanya saya dan dia aja yang tahu, walaupun yang lain dengar gitu. Jadi saya mencoba mendeskripsikan apa kabar yang mereka kirimkan ke saya, dan terjadi dialog. Memang ada permintaan langsung dari sana agar permasalahan ini bisa cepat diselesaikan, khususnya yang berkenaan dengan KJRT. T-nya apa? Aku nambah. Kan terakhir ini kan ada T. Siap. Oh iya, Betul-betul. iya benar. Gitu. Dan diharapkan kehadirannya itu di Jawa Tengah nantinya itu. Dan mudah-mudahan ya kayaknya sih langsung pada ke atas sih, karena KJRT juga ke atas. Mungkin ngabarin ke sana sekaligus tadi mau saya sampaikan langsung. Cuman kayaknya sih udah ini. Paling nanti kalau masuk lagi saya coba tanya, udah dapat info belum gitu. Dan apa hubungannya mereka dengan KJRT? Itu hubungannya erat gitu. Hubungannya sangat erat gitu. Karena alam jin juga sama seperti alam manusia. Kalau zaman dulu itu terjadi peperangan antara
Kesultanan Banten melawan Pajajaran, dibantu dengan Cirebon, Mataram dan lain sebagainya. Bangsa jin juga seperti itu. Mereka juga punya pasukan-pasukan jin-jin muslim gitu, yang mereka bertempur. Dan setelah penghuni di sini yang 2 makhluk tadi muslim, langsung direkrut oleh pihak Laut Merah gitu loh, sebagai tangan panjangnya gitu loh. Dan kerajaan-kerajaan muslim, jin-jin muslim di sini juga erat kaitannya dengan pihak sana, karena mereka merasa Laut Merah ini yang banyak memberikan subangsih kepada mereka gitu loh, dari segi pendidikan agama gitu. Banyak dai-dai dari tanah Arab yang dikirim ke sini gitu loh. Kalau kita mungkin Wali Songo atau syekh para sunan sebelumnya gitu, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Kuro dan lain sebagainya dulu sempat dikirim dari pihak sana juga, pihak kerajaan Laut Merah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu.